Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Sabila Hidayat. Saya dari kelas 2 SIB dengan NIM 23573010006. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 mata kuliah pemrograman framework lanjutan. Materi kali ini itu mengenai pengenalan React. Nah, React itu adalah sebuah library JavaScript untuk membuat antarmuka atau UI yang lebih interaktif. Nah, di dalam React ini ada namanya DOM. DOM itu singkatan dari dokumen object model. Inilah adalah objek JavaScript yang dipakai untuk memanipulasi dokumen HTML. Dengan objek inilah kita bisa membuat UI di web lebih interaktif. Lalu ada namanya Virtual DOM atau VDOM. Nah, VDOM ini adalah representasi DOM secara virtual yang disimpan di memori dan sinkron dengan DOM asli atau real DOM. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Fight. Nah, apa itu Fight? Fight adalah alat pengembangan modern yang dirancang untuk kecepatan dan efisiensi, khususnya saat bekerja dengan kerangka kerja JavaScript seperti React. Nah, Fight ini dikembangkan oleh Evan Yu, kreator dari Vue.js. Fight menonjol karena kemampuannya memberikan pengalaman pengembangan yang cepat dan efisien. Nah, segitu untuk materi yang saya jelaskan. Saya akan langsung mempraktikkan mengenai Fight dan React tersebut. Nah, pertama kita tuh harus menyiapkan Node.js dan npm. Nah, sebelum kita mencoba di VS kita tuh harus menginstal dulu Node.js-nya. Nah, jika teman-teman belum menginstal Node.js-nya, saya akan menunjukkan caranya. Pertama, eh, ketik node.js.org/n/download di situs pencarian. Nah, lalu akan tampil halaman seperti ini. Kalian bisa pilih versinya di bagian ini. Nah, pastikan kalian tuh pilih versi yang paling terbaru ya, yang current itu, versi 23.9.0. Nah, jika sudah dipilih, kalian langsung aja pencet ini nih, Windows Installer. Kalian install, lalu kalian tunggu aja. Nah, karena saya sudah install, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya cara untuk install di laptopnya. Nah, jika sudah di-download, terus kalian sudah klik ini, nanti itu akan muncul panduannya, caranya. Nah, setiap tahapnya itu kalian pilih next aja, kalian next aja semuanya sampai muncul tombol untuk install. Nah, jika sudah muncul tombol install itu, kalian pencet install dan kalian tunggu aja sampai selesai, maka Node.js-nya sudah berhasil terinstall. Nah, jika Node.js-nya sudah terinstall, kalian bisa buka Visual Studio Code-nya dan kalian bisa buat folder pribadi kalian untuk menyimpan file-nya. Ini saya sudah ngebuat folder saya dengan nama Aisyah23SIBFL. Nah, caranya itu, sebelum kita menginstal file dan membuat file baru itu, kita cek dulu nih .js dan npm-nya. Apakah sudah benar? Cara mengecek itu, pertama kalian pergi ke terminal di sebelah kiri atas ini, lalu kalian pilih New Terminal. Nah, jika sudah, akan tampil seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kanan ini ada tulisan PowerShell. Nah, untuk mengecek Node.js dan npm-nya, kalian nggak pakai PowerShell, tapi pakai command prompt. Gimana cara mengubah PowerShell ini menjadi command prompt? Caranya itu di samping tulisan PowerShell ini kan ada tulisan tambah dan ada panah drop down nih. Kalian klik aja. Nah, di bawahnya itu ada pilihan-pilihannya. Kalian pilih command prompt. Nah, jika sudah, maka yang sebelumnya ini PowerShell berubah jadi command prompt dan berarti ini sudah berubah jadi command prompt. Nah, cara untuk mengecek apakah Node.js dan npm kita itu sudah benar sesuai dengan yang saya install tadi itu, caranya itu tinggal ketik di sini node spasi min v. Nah, akan keluar ini versi yang sudah saya download tadi, versi terbaru, versi 23.9.0. Nah, cara ngecek npm-nya juga sama, npm spasi min v. Nah, sudah selesai. Bisa dilihat di sini npm saya itu
10.9.2. Nah, selanjutnya itu kita akan menginstal file dan membuat project barunya itu. Nah, caranya itu ikuti saja yang saya buat. Yang pertama kita buat npm, lalu create vt add latest. Nah, add latest ini maksudnya itu kita akan menginstal file-nya itu versi terbaru, versi ya terbaru latest kan. Lalu nama proyeknya saya buat saya buat Aisyah 2 SIB. Lalu min template ya, maaf ada typo. Nah, jadi kalian sudah ngecek Node.js dan npm-nya, langsung aja ketik ini npm create vt at latest nama proyek dan min template project. Lalu di enter aja. Nah, jika sudah itu nanti akan ada pilihan select a framework. Nah, pilihan ini kita pilih aja React, di enter. Lalu yang ini select variannya itu kita pilih JavaScript. Ini bisa pakai panah aja ya, panah atas bawah. Ini kita pilih yang JavaScript, enter. Nah, kalau udah selesai itu dia akan muncul nih seperti ini nih. Nah, kita ikuti aja. Ini kita tulis semuanya. Kita tulis cd Aisyah 2 isi B. Nah, CD ini maksudnya itu kita akan masuk ke filenya. Sebelumnya kan kita masih di file Aisyah 3 SIB FL. Nah, dengan menggunakan perintah CD Aisyah 2 SIB, maka kita akan masuk ke file Aisyah 2 SIB itu. Kita enter. Nah, sini terlihat kan ada tambahan perbedaannya kan. Sini ada tambahan slash Aisyah 2 SIB. Berarti kita sudah masuk ke file tersebut. Lalu kita ketik aja npm install. Nah, kita tunggu aja penginstalannya. Nah, jika sudah akan tampil seperti ini, lalu kita bisa membuat npm run dev-nya ini. Di enter. Dan kalau sudah itu, dia akan muncul sebuah link localhost dengan nomor 5173. Nah, dengan localhost ini kita tinggal klik CTRL, lalu klik linknya tersebut, maka kita akan masuk ke halaman si localhost yang sudah kita buat tadi. Nah, dengan ini berarti sudah berhasil ya ngebuat uh, menginstal file dan ngebuat proyek baru itu sudah berhasil. Nah, jika sudah, nih foldernya itu akan bertambah di sebelah kiri ini. Lalu ini kan dalam web nih ya. Nah, web ini kita bisa mengedit-editnya. Cara editnya itu kita buka di src ini. Kan tadi di filenya isa2sib, lalu di src. Nah, di app.jx, JSX. Nah, ini merupakan codingan untuk tampilan web yang sebelumnya. Ya, tadi di app JSX ya. Nah, bisa kalian lihat di sini kan ada tulisan VT plus React. Nih, kalau misalnya saya ganti, misalnya hello, hello. Nah, otomatis di web itu juga akan terganti hello, kan? Nah, berarti sudah berhasil penginstalannya. Nah, berikutnya itu saya akan menjelaskan latihan yang kami lakukan di lab saat praktikum, yaitu merubah. eh, nah, di sini kan ada count nih. Nah, count ini setiap dipencet sekali itu tuh akan bertambah satu. Yang ini ya perintahnya button on click set count, countnya tambah satu. Nah, jadi kalau misalnya setiap diklik itu tambah satu. Kalau di refresh ya ulang lagi dari nol. Nah, di praktikum kami itu ada latihan yang ngebuat kami tuh harus membuat button baru di bawah count ini. Nah, button barunya itu tuh button plus
dan min. Nah, jadi plus itu untuk nambah angkanya dan min itu untuk mengurangi angkanya. Lalu juga ada button untuk mengubah si fight plus react ini tuh menjadi nama saya. Nah, caranya itu pertama itu kita buat dulu ya button untuk si plus dan minusnya itu. Caranya itu yang button ini tuh tinggal kita copy paste aja. Nah, otomatis dia akan muncul ya di bawahnya ini. Nah, terus berarti koinnya itu tuh ini plus satu dan ini minus satu. Eh, maaf. Nah, jadi kalau misalnya ini nambah, ini mengurangi. Nah, ini kan masih berantakan nih ya. Jadi kita tinggal ubah. Yang ini kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Kita ubah jadi tanda tambah. Ini tanda kurang ya. Maaf. Tanda kurang dan ini tanda tambah. Nah, lalu di sini kan, nah ini kan udah ada nih buttonnya, tapi angkanya itu nggak muncul nih. Nah, caranya itu kita tinggal uh, buat aja di atasnya itu satu, lalu kita buat kurung, lalu sini count. Nah, maka akan muncul si angkanya itu. Jadi kalau misalnya kita tambah, dia akan menambah. Ya, pencet button tambah akan tambah. Kalau pencet button kurang akan mengurangi angka tersebut. Nah, selesai nih satu. Dan selanjutnya itu kita akan mengubah si fight post reaction ini menjadi ada button tambahan di bawah sini dan jika button itu dipencet, fight plus react ini akan berubah menjadi nama saya. Nah, yang pertama itu di cara itu pertama itu di functionnya ini kita tambahin dulu function baru. Functionnya itu ada terus kasih kurung siku, kita kasih title. Lalu set title. Ini juga sudah, berarti kita itu sama dengan use state, kita buat kurung, petik 2, VT plus react. Nah, kita kan sudah ngebuat si eh function baru ya, si title. Nah, sekarang kita ngebuat tombolnya lagi, buttonnya. Ini saya mau ngebuat buttonnya di sini aja. Di mana ya? Oh ya, nah yang ini nih, yang sebelumnya VT ini nih kita ganti jadi title. Nah, title dari mana nih? Dari sini nih. Jadi si hal satunya itu bukan kita tulis lagi manual VT plus react, tapi mengikuti si function ini, yang dimana functionnya itu si fight plus react. Nah, jika sudah, boleh kita tambahin buttonnya. Buttonnya di sini aja. Nah, jadi salah, unclicknya itu yang seharusnya ini set count jadi set title. Mungkin kita ubah jadi name. Nah, sudah. Jadi kalau misalnya bahasanya dipencet, ini berubah jadi nama saya. Oke, eh, sudah selesai. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.